Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya, makanya waktu Nabi SAW pulang dari Isra dan Mi'raj ini, beliau jalankan Isra itu jalan malam hari. Itu subuh, pagi, udah sampai lagi di Mekah. Maka beliau lagi duduk di depan Ka'bah. Jadi merenungi kejadian semalam ini. Karena kejadian Isra Mi'raj ini luar biasa gitu. Luar biasa. Terbang, bukan jalan ya, terbang dengan kuda bersayap. Tidak pernah ada kuda bersayap. Burak bersayap. Kemudian terbang dari Masjid Haram ke Masjid Aqsa. Ini biasanya tradisi orang Quraisy. Kalau penunggang kuda yang kuat, anak muda dan kudanya kuat, non-stop jalan sebulan. Sebulan dari Masjid Haram ke Masjid Aqsa. Itu kalau cepat non-stop ya. Kalau mereka kafilah, unta, kuda-kuda jalan pelan-pelan itu bisa 2-3 bulan baru sampai. Jauh sekali. Maka Nabi SAW masih merenungi kejadian tersebut. Ini luar biasa ini. Kalau zaman sekarang mungkin orang sudah ada pesawat, mungkin orang pikir, oh iya mungkin bisa lebih cepat. Itu pun tidak masuk akal. Waktu Nabi SAW pulang balik nih, dalam semalam, maka Nabi SAW duduk, sudah terbit matahari, duduk di depan Ka'bah, merenungi kejadian semalam ini luar biasa gitu. Selain Isra ke Masjid Aqsa, naik burak, naik lagi ke langit. Itu di langit itu langit 1, langit 2, langit 3 sampai langit 7 ketemu sama nabi-nabi. Nah Nabi SAW duduk di depan Ka'bah merenungi kejadian semalam. Lewatlah Fir'aunnya umat ini, ya, Abu Jahal. Lewat, lalu dia mengatakan, hai Muhammad, kenapa kok kayak orang begitu? Kayak kalau kita mungkin melongo-longo, orang yang bingung. Kenapa? Menurut dia seperti itu, tapi Nabi SAW bukan bingung. Nabi malah terkagum-kagum dengan kejadian itu. Maka Nabi SAW dengan polosnya cerita. Gitu kan? Semalam datang kepada saya Jibril membawa burak. Burak itu kuda bersayap. Kemudian terbang ke Palestina. Gitu kan? Kemudian di sana saya ketemu sama nabi-nabi. Saya sholat Masjid Aqsa. Kemudian saya mi'raj ke langit. Langit pertama ketemu sama si fulan. Nabi sebutin semua nama nabi-nabi. Sampai saya terima waktu sholat. Lalu saya kembali lagi ke Aqsa. Saya kembali ke Mekah. Panjang lebar. Pertama kali Abu Jahal mau dengar cerita Nabi nih. Selama ini gak pernah mau gitu. Tapi subhanallah dasarnya orang jahat gitu kan. Jadi dia dengar bukan untuk dapat hidayah. Lalu dia mengatakan, apa benar ini semua yang kau lakukan hai Muhammad? Perjalanan yang kami jalan 1 bulan dengan kecepatan kuda terbaik kami dan anak muda terkuat kami. Pergi, pulang berarti 2 bulan dalam 1 malam kau lakukan? Kata Nabi SAW, iya. Apa kata Abu Jahal? Kalau saya kumpulkan masyarakat Mekah, kau mau ceramah nggak? Sampaikan nih. Kata Nabi SAW, tentu saja. Tapi tujuannya bukan supaya masyarakat Mekah percaya. Ini kesempatan nih bagi dia. Kesempatan ini berita bohong, masa nggak masuk akal bagi dia gitu kan. Maka Abu Jahal bersama Nabi SAW mengajak Nabi ke Bukit Abi Kubais. Bukit Abi Kubais ini bukit tempat iklan di Mekah. Jadi di dekat Sofa, antara Sofa dengan Ka'bah itu dulu ada bukit di situ. Namanya Bukit Abi Kubais, sekarang sudah tidak ada tentunya. Itu kalau ada informasi penting, ada yang naik ke atas, terus dia teriak-teriak, wahai penduduk Mekah, ada informasi begini. Dan itu tidak boleh sembarangan orang naik ke atas. Kalau ada sembarangan orang naik, dianggap main-main, ditebas lehernya. Nggak boleh, orang tertentu saja. Nah Abu Jahal mengajak Nabi SAW naik ke Bukit Abi Kubais. Orang kalau lihat, orang sudah tahu ini ada informasi nih. Mereka pada ngumpul. Begitu lihat, ada pemimpin mereka Abu Jahal. Orang Mekah panggil Abu Hakam. Ringkas cerita, Abu Jahal ini lalu berteriak dari atas Bukit Abi Kubais, wahai Quraisy, Muhammad mau menyampaikan berita penting, dengarkanlah. Orang Mekah semua pada kumpul. Karena tahu di atas pemimpin mereka Abu Jahal ini, sebelahnya ada Nabi orang yang terkenal jujur. Lalu setelah kumpul semua, kata Abu Jahal, dengarkanlah. Hai Muhammad sampaikan. Nabi SAW dengan polos ceritain semua. Datang kepada saya, Jibril bawa borak itu kuda bersayap, terbang segala macam sampai dari pergi sampai pulang. Setelah selesai semua disampaikan, lalu orang-orang Mekah akhirnya tambah kufur. Yang kafir-kafir ini tambah kafir. Ya, nggak masuk akal Muhammad cerita ngawur ini, gitu kan. Sebagian juga sahabat bimbang, tapi mereka yakin ini Nabi. Cuma mereka ini gimana caranya menanggulangi ini? Karena harus berhadapan sama orang-orang kafir Quraisy. Abu Jahal lihat itu, ketawa dia, turun dari Bukit Abi Kubais. Memang tujuan dia itu. Dia bilang sekarang agama Muhammad sudah habis. Gitu. Sambil turun dia dari gunung itu.
Lalu dia kumpul sama orang Quraisy di Darun Nadwa, tempat kumpulnya mereka. Dia bilang, sekarang agama Muhammad sudah habis, gembiralah. Kata mereka, bagaimana bisa wahai Abu Hakam? Kata dia, Muhammad sudah membuat cerita bualan, bohong semua. Katanya, dia ceritain, Abu Jahal ini tidak sadar sedang promosi Isra Mi'raj. Katanya Muhammad bilang telah datang kepadanya begini, diceritain panjang lebar semuanya Isra Mi'raj lengkap. Pada orang Quraisy. Orang-orang Quraisy diam semuanya. Kata Abu Jahal, tinggal ada satu orang. Kalau satu orang ini kita bisa goyahkan imannya, habis agama Muhammad. Kata mereka siapa? Kata Abu Jahal, Abu Bakar. Rame-rame ini orang Quraisy jalan. Nah waktu orang Quraisy jalan ke kebunnya Abu Bakar, kebetulan di pinggir kota Mekah, orang-orang beriman juga sahabat ada yang ikut dari belakang. Pertama kali orang beriman sama orang kafir jalan bersama ini. Pada saat itu di Mekah ya. Karena mau tahu Abu Bakar jawab apa nanti. Begitu tiba di kebun Abu Bakar, teriak-teriaklah Abu Jahal, wahai Abu Bakar keluarlah. Nah, Abu Bakar keluar. Abu Bakar lihat pertama kali nih, tokoh-tokoh Quraisy di belakangnya ada orang-orang Muslim. Maka Abu Bakar mengatakan, ada apa wahai Abu Hakam? Dia bilang, sesungguhnya temanmu Muhammad telah bercerita bualan, dusta semua. Katanya, maka dia ceritain kepada Abu Bakar. Abu Bakar ini belum tahu. Dia sekarang promosi lagi ini, Isra Mi'raj ini kepada Abu Bakar. Tujuannya supaya Abu Bakar bilang, masa sih bohong atau apalah gitu kan. Itu tujuan dia. Ternyata dia dikagetkan karena jawaban Abu Bakar berbeda. Ada dua asar. Yang pertama menyebutkan Abu Bakar mengatakan, wahai Quraisy, tidak usah cerita masalah ini kepada saya. Muhammad naik ke langit, sedangkan wahyu turun dari langit ke dia, saya percaya. Apalagi dia naik ke langit, sama saja. Nggak ada bedanya. Jadi dia naik ke langit atau dia terima di bumi sama, saya beriman. Riwayat lain ini yang unik. Dia mengatakan, wahai Quraisy, ketahuilah kalau depan mata saya ada tembok warna putih, kemudian Muhammad bilang hitam, saya bohongkan mata saya. Lalu saya bilang, iya hitam. Saking kuatnya imannya. Maka akhirnya Abu Jahal terpatahkan hujahnya dan akhirnya dia meninggalkan Abu Bakar. Abu Bakar tahu ini ada masalah nih. Abu Bakar ikut sama orang-orang Muslim. Yang lain sahabat, mana Rasulullah? Ada di Bukit Abi Kubais. Abu Bakar datang. Sambil jalannya, ternyata Nabi SAW lagi ada yang nanya-nanya sama beliau, memastikan segala macam. Abu Bakar sambil jalan sambil mengatakan, ya Rasulullah, ngangkat suara. Orang-orang pada balik semua kepada Abu Bakar. Sengaja Abu Bakar lakukan ini. Ada tujuan dia. Ya Rasulullah, terus jalan sampai dekat Abi Kubais. Orang jadi lihat, oh yang datang Abu Bakar nih. Lalu naik ke sebelah Nabi SAW, lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, Abu Hakam atau Abu Jahal disebutkan. Abu Jahal telah menceritakan kepadaku bahwasanya Anda berkata, lalu Abu Bakar ulangi semua ini cerita Isra Mi'raj. Tujuannya supaya orang makin dengar. Lalu setelah selesai, kata Abu Bakar satu kalimat, ya Rasulullah, apakah itu benar? Nabi SAW jawab, iya wahai Abu Bakar. Maka kata Abu Bakar, Anda pasti benar. Langsung kalimat itu. Ternyata kalimat Anda pasti benar ini, itu membuat sahabat-sahabat yang tadinya butuh hujah ini, oh iya benar nih, gitu kan. Sudah selesai, ditutup tuh. Tidak lagi syubhat kepada orang beriman, gitu kan. Lalu Abu Bakar setelah itu menyampaikan tugasnya sudah selesai. Nabi SAW lalu berkata, wahai Quraisy, kalau kalian masih belum percaya, maka ketahuilah pada saat saya pulang dari Palestina ke sini, saya lihat kafilah kalian dan mereka kehilangan unta. Lalu saya mengatakan kepada mereka dari atas, unta kalian ada di lembah fulan, ambillah. Maka mereka pun mengikuti suara saya dan kafilah itu akan datang beberapa hari lagi. Tanya mereka tentang kebenaran ini. Maka orang-orang Quraisy nunggu beberapa hari kemudian datang kafilah tersebut. Baru depan pintu, namanya pintu waktu itu pintu gerbang Mekah namanya pintu Bani Syaibah. Suku Syaibah dekat situ tinggalnya. Lalu orang Quraisy begitu melihat kafilah tersebut lewat dan Nabi SAW sempat sebutin ya nama-nama mereka, jenis warna-warna untanya. Yang jelas waktu datang kafilah seperti yang Nabi gambarkan. Lalu orang-orang Quraisy bertanya, hai Quraisy, ditanya Quraisy Mekah tanya kepada Quraisy sana, hai Quraisy, kalian dari mana? Kami dari Palestina. Ini belum masuk ke Mekah, jadi belum ada yang bertanya sama sekali, nggak mungkin direkayasa gitu kan. Apakah kalian kehilangan sesuatu di jalan waktu sementara dari Palestina ke sini? Mereka bilang, iya, kami kehilangan unta. Lalu apa yang terjadi? Kami mencari. Sementara kami nggak ketemukan, lalu kami dengar ada suara mengatakan, hai Quraisy, unta kalian di lembah fulan. Kami ikuti dan kami temukan. Maka seperti yang Nabi sampaikan, sekarang Quraisy yang di kafilah bertanya kepada Quraisy yang di Mekah, hai Quraisy, dari mana informasi ini? Kami sendiri belum ada yang masuk ke Mekah, belum ceritain. Kata mereka, dari Muhammad
Semenjak itu balik keadaan orang Mekah yang tidak beriman Isra dan Mi'raj jadi meyakini kejadian Isra dan Mi'raj gara-gara kejadian. Dan ini peran Abu Bakar sangat besar radhiyallahu anhu. Ya. Allahu a'lam.